Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan PPT dari best practice saya. Di sini menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Saya sendiri, Devin Purnawati SPD, saya berasal dari SMA Negeri 3 Samarinda. Saya melakukan ini dalam rangka memenuhi tugas PPG Daljab 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Baik, tujuan yang ingin dicapai di aksi 1 ini, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM. Lalu di situasinya, di aksi 1 ini yang melatar belakanginya adalah peserta didik banyak yang memiliki kemampuan literasi dan numerasinya kurang karena peserta didik berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Praktek ini penting dibagikan agar menumbuhkan budaya literasi dan numerasi peserta didik berdasarkan kejadian nyata yang ada di sekitar kita, serta menambah pengetahuan bagi guru dan rekan sejawat untuk mencoba menerapkan metode variasi studi kasus dan diskusi untuk menambah pengalaman belajar bagi peserta didik. Untuk peran dan tanggung jawab saya sebagai guru, yang pertama menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah, mengadakan matrikulasi matematika dasar agar terjadi penyesuaian kesamaan dalam pengetahuan dasar matematika. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk memahami isi ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, mengevaluasi perkembangan yang dicapai dari peserta didik. Di tantangan di aksi 1 ini, di sini menumbuhkan minat membaca dari berbagai literasi yang ada, serta meningkatkan kemampuan numerasi siswa yang beragam. Hal ini juga dipengaruhi oleh situasi belajar yang membiasakan peserta didik belajar dengan menggunakan gawai, sehingga buku pelajaran kurang berfungsi dengan baik. Karena dalam situs Google, peserta didik bisa memperoleh jawaban instan dan kemudian copy paste dari jawaban tersebut tanpa dianalisa kebenarannya, serta peserta didik mudah menyerah dalam menghadapi tantangan baru dalam belajar. Contohnya, menghadapi soal-soal perhitungan matematika, banyak peserta didik yang mengalami krisis percaya diri pada kemampuannya dan langsung menyerah. Yang terlibat dalam pembuatan ini ada peserta didik kelas 10D, lalu saya sendiri guru fisika, petugas perpustakaan, tim kameramen, dan editing video, serta kepala sekolah dan staf. Di aksi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan tersebut di sini menggunakan model problem based learning dengan pendekatan STEM. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, di kegiatan pendahuluan seperti biasa, berdoa sebelum belajar, mengucapkan salam, melakukan presensi, melaksanakan apersepsi, memberikan pertanyaan setelah melihat tayangan video fenomena, dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta menyampaikan gambaran yang akan dilakukan di hari itu. Di kegiatan inti, orientasi pada masalah, di sini menyampaikan pertanyaan pemantik dan peserta didik mencari jawaban dari berbagai literatur untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, pembentukan kelompok dan membagi LKPD, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, studi literasi dan diskusi, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, presentasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Di kegiatan penutup, memberikan penguatan dan menarik kesimpulan, refleksi, melakukan evaluasi dan memberikan tugas di rumah yang harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, serta menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya. Materi yang diperlukan adalah materi yang nyata yang terjadi di sekitar kita, disesuaikan dengan karakter peserta didik, menarik minat siswa, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi abad 21. Direfleksi hasil dan dampak. Dampak dari langkah-langkah yang sudah dilalui adalah memotivasi peserta didik untuk mencari literasi yang diperlukan dan berlatih numerasi lewat pengalaman belajar yang peserta didik alami di aksi 1. Hasilnya sangat efektif karena peserta didik memperoleh pengalaman baru dengan model pembelajaran yang baru yang menantang kreativitas serta meningkatkan hasil prestasi belajarnya sebesar 82% di aksi 1, target di aksi 2 diusahakan mencapai 90%. Direspon dari peserta didik, sangat antusias mempelajari hal yang baru dan mencoba hal yang baru, eksperimen virtual dan manual. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi ini adalah peserta didik merasa tertarik pada materi yang guru berikan, penggunaan media pembelajaran, lingkungan belajar yang kondusif, serta penguasaan IT baik guru maupun peserta didik. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah guru harus lebih mengembangkan potensinya dalam penguasaan model dan metode pembelajaran yang inovatif, serta bisa berkolaborasi dengan peserta didik dalam pemanfaatan TPAJK. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.